Episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia hari ini akan mengabarkan beberapa update seputar pemberitaan The Blues. Mulai dari kabar Axel Disasi yang akan segera mendapat klub baru, lalu ada kabar dari salah satu pemain Chelsea yang sedang bermain di Liga Prancis, yaitu Mamadou Sarr. Selanjutnya ada kabar dari transfer bek muda asal klub Rennes, Jeremy Jacquet, dan update Chelsea yang terakhir adalah Raheem Sterling yang sudah sepakat diputus kontraknya oleh The Blues. Seperti apakah berita selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Bek Chelsea yang berusia 27 tahun Axel Disasi selangkah lagi dikabarkan akan mendapat klub baru jelang penutupan bursa transfer musim dingin ini. Menurut pemberitaan Fabrizio Romano, klub yang memiliki julukan The Hammers disebut-sebut akan menjadi destinasi karir dari Axel Disasi selanjutnya. Pihak West Ham akan meminjam Axel Disasi selama 6 bulan ke depan, sementara keinginan Chelsea adalah Axel Disasi keluar dari Stamford Bridge dengan status permanen. Kedua klub masih dalam tahap negosiasi intens dan pihak Chelsea tentu saja akan menyertakan klausul opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Faktor inilah yang menjadi alasan terbesar mengapa kesepakatan belum tercapai. Axel Disasi sendiri sedang tidak dalam level terbaiknya sebagai atlet sepak bola karena sudah hampir 6 bulan lamanya ia tidak memainkan laga kompetitif bersama Chelsea senior. Seperti kita ketahui bersama, Axel Disasi tidak masuk ke dalam rencana Enzo Maresca sejak awal musim dan hanya diberikan fasilitas untuk berlatih secara mandiri. Axel Disasi bahkan hanya diberikan kesempatan untuk bermain bersama Chelsea Under-21 di ajang kompetisi Premier League 2. Meskipun demikian, Axel Disasi dikabarkan tetap bersikap profesional untuk menjalani karirnya sebagai pemain Chelsea dan ia juga mengambil peran sebagai mentor untuk para pemain muda Chelsea, baik itu di jenjang U18 maupun U21. Namun sejak kehadiran Liam Ross Senior menjadi pengganti Enzo Maresca, kehidupan karir Axel Disasi mengalami sedikit perubahan karena Disasi diberikan kesempatan lagi untuk bergabung latihan bersama skuad utama. Fokus utama dari Liam Ross Senior adalah mengembalikan kebugaran Axel Disasi, sementara dari pihak Chelsea, manajemen akan berusaha untuk mencarikannya klub baru sebelum penutupan bursa transfer pada 2 Februari nanti. Nuno Espirito Santo yang kini sedang menangani West Ham disebut-sebut sangat berminat untuk mendatangkan Axel Disasi. Semoga negosiasi ini berjalan lancar dan baik itu Axel Disasi maupun Chelsea akan mendapatkan sebuah keuntungan tanpa harus ada yang dikorbankan lagi. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang Mamadou Sarr yang dikabarkan menjadi pemain selanjutnya yang akan dipanggil pulang oleh The Blues. Bintang timnas Senegal kelahiran tahun 2005, Mamadou Sarr dikabarkan akan menjadi pemain kedua yang akan dipanggil pulang oleh Chelsea. Seorang center back yang sukses membawa The Lion of Teranga menjadi juara Piala Afrika beberapa waktu lalu, memang sedang dalam performa terbaiknya, baik itu ketika bersama klub maupun timnas. Berkat aksi impresif yang ia lakukan dan hasil konsistensi di setiap minggunya, manajemen Chelsea merasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk memanggilnya pulang. Pihak The Blues tentu saja tidak akan membawa pulang Mamadou Sarr tanpa pengganti yang sepadan, dan nama Aaron Anselmino yang baru saja kembali ke Chelsea dari Borussia Dortmund disebut-sebut ingin ditukar oleh manajemen
sebagai pengganti Mamadou Sarr di RC Strasbourg. Langkah ini bisa saja memancing Ultra Strasbourg untuk terjun ke jalan lagi dengan melakukan aksi demonstrasi karena lagi dan lagi pemain andalan mereka akan dibongkar pasang oleh Bluco Management. Sebelumnya, beberapa figur penting di RC Strasbourg, mulai dari sang kapten mereka Emmanuel Emega, lalu selanjutnya sang manajer Liam Ross Senior, telah dibawa ke London Biru. Meskipun Emmanuel Emega baru akan bergabung di musim panas nanti. Tak puas telah mempreteli dua figur penting RC Strasbourg, kini rumor terkencangnya adalah sang wakil kapten Mamadou Sarr dikabarkan juga ingin dibawa ke Chelsea dalam waktu dekat ini. Ide pemulangan Mamadou Sarr ke Chelsea sebenarnya tak hanya mendapat pertentangan dari para Ultras RC Strasbourg, namun dari sisi pemain The Blues, tepatnya Aaron Anselmino, ia dikabarkan tidak setuju untuk pindah dan dipinjamkan ke RC Strasbourg. Anselmino merasa cukup yakin ketika ia pulang dari Dortmund, maka klub selanjutnya yang akan ia bela adalah Chelsea, bukan klub yang lain. Permintaan dari Aaron Anselmino sebenarnya cukup beralasan karena ia sedang menjalani karir yang indah di Jerman dan merasa dicintai oleh para staf, pelatih, maupun pemain dari Borussia Dortmund. Di saat sedang mengalami momen-momen indah, kebahagiaan tersebut seolah dirampas oleh Chelsea dengan memutuskan untuk memanggilnya pulang. Namun apa yang dilakukan oleh Chelsea juga bisa dibilang sangat masuk akal karena mereka berkaca dari kejadian yang lalu, yaitu ketika Carney Chukwuemeka yang dipinjam oleh Borussia Dortmund beberapa musim lalu, dan ketika saatnya harus dipermanenkan, The Black and Yellow hanya mau membayar harga yang murah kepada Chelsea. Faktor inilah yang menjadi alasan terbesar pemanggilan pulang Aaron Anselmino ke Chelsea. Selain juga ada faktor bahwa bek berusia 20 tahun ini akan diproyeksikan menjadi tulang punggung pertahanan Chelsea dalam beberapa musim ke depan. Bagaimana menurut kalian Blues? Siapakah pemain yang akan kalian pilih untuk mengawal lini pertahanan Chelsea di sisa musim ini? Apakah Mamadou Sarr atau Aaron Anselmino? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Saga transfer Jeremy Jacquet seiring ditutupnya bursa transfer semakin hari semakin memanas. Entah mengapa pemain berusia 20 tahun ini dinilai sangat tinggi oleh manajemen The Blues. Zona Chelsea Indonesia sendiri tidak pernah menonton aksi-aksi Jeremy Jacquet karena memang tidak ada akses untuk menonton Liga Prancis secara legal di Indonesia musim ini, sehingga belum bisa memastikan apa atribut terbaik yang dimiliki oleh Jeremy Jacquet, sehingga The Blues sangat serius untuk mendatangkannya. Pihak Chelsea memang dikabarkan telah mendapat kata sepakat secara personal dengan Jeremy Jacquet, dan sang pemain hanya ingin pindah ke London Biru meskipun ada tawaran dari para klub papan atas lainnya seperti Liverpool dan Bayern Munich. Beberapa hari ke depan akan menjadi sangat intens baik itu untuk Chelsea maupun Stade Rennes, dan beberapa jurnalis bahkan ada yang menggambarkan bahwa situasi negosiasi yang akan terjadi akan menjadi sangat menegangkan, seperti halnya negosiasi dengan Benfica beberapa musim lalu untuk mendatangkan Enzo Fernandez. Pihak Stade Rennes telah bersikap sejak awal bahwa mereka tak ingin kehilangan Jeremy Jacquet di bursa transfer bulan Januari ini, dan disinilah ketegangan yang akan muncul di tahap negosiasi. Sekadar informasi, perbedaan saga transfer Enzo Fernandez dan Jeremy Jacquet sangatlah berbeda 360 derajat. Jika Enzo Fernandez memiliki release clause yang bisa ditebus asalkan memenuhi syarat, berbeda dengan Jeremy Jacquet yang tidak memiliki release clause apapun, maka hanya harga mahalah yang bisa membuat Stade Rennes untuk menyetujui Jeremy Jacquet pindah di bulan Januari ini.
Mari kita saksikan beberapa hari ke depan, apakah Chelsea berhasil mendatangkan bek potensial dari Stade Rennes atau tidak. Bagaimana menurut kalian Blues? Layakkah Jeremy Jacquet ditebus harga 50 sampai 70 juta euro? Adakah di antara kalian yang pernah menyaksikan Jeremy Jacquet beraksi untuk memimpin lini pertahanan Stade Rennes? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai Raheem Sterling. Raheem Sterling dan Chelsea telah resmi menemukan kata sepakat untuk memutus kontrak. Raheem Sterling kini ia akan berstatus free agent dan berhak untuk bergabung bersama klub lain kapanpun itu, tanpa harus berpatokan dengan deadline day bursa transfer. Sejak bergabung dengan The Blues di musim panas tahun 2022 lalu, Raheem Sterling secara total telah berkontribusi sebanyak 31 gol dari 81 penampilan untuk Chelsea di semua kompetisi, dengan rincian 19 gol dan 12 assist. Alasan pemutusan kontrak tak lain dan tak bukan adalah karena faktor gaji dari Raheem Sterling yang dikabarkan menyentuh angka 325.000 pound sterling atau setara dengan 7 miliar rupiah per minggu, dan Sterling merupakan pemain Chelsea yang memiliki gaji tertinggi nomor 1 di dalam skuad Chelsea sekarang. Bisa dibilang mendatangkan Raheem Sterling dengan biaya transfer 40 juta pounds yang pada saat itu sudah berusia 27 tahun dengan dikontrak selama 5 musim, menjadi kesalahan pertama Todd Boehly dan Behdad Eghbali, yang memang pada saat itu mereka belum menemukan sporting director, sehingga dengan mudahnya untuk mengiyakan penawaran yang dilakukan Manchester City. Manajemen Chelsea sebenarnya sudah mengupayakan untuk menjual Raheem Sterling sejak awal musim lalu, tepatnya di musim 2024-2025. Namun tidak ada klub yang mau menampung Sterling, yang dikarenakan karena besarnya gaji yang ia miliki. Pada musim 2024-2025, Raheem Sterling bahkan sempat dipinjamkan ke rival sekota Chelsea, Arsenal. Namun sangat disayangkan, peminjaman tersebut tidak menjadi pembelian permanen. Tak ingin drama yang terus berlarut-larut, sehingga pada tanggal 28 Januari 2026 lalu, pihak Chelsea telah menemukan kata sepakat dengan Raheem Sterling untuk memutus kontraknya, yang dikabarkan telah memakan biaya sebesar 20 juta pound sterling. Kedua belah pihak telah mendapatkan win-win solution. Dari sisi Chelsea, neraca keuangan mereka akan sedikit lebih membaik, sementara dari sisi Raheem Sterling, tentu saja kedepannya ia akan sangat mudah untuk mendapatkan klub baru. Bagaimana menurut kalian Blues? Apa momen yang paling kalian ingat saat Raheem Sterling berseragam Chelsea? Menurut Zona Chelsea Indonesia, momen tersebut adalah saat Raheem Sterling menendang free kick ketika Chelsea bertemu dengan Leicester City. Tendangan elang yang saat itu disaksikan langsung oleh Enzo Maresca. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.